Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Episode sebelumnya kan gue yang jadi talentnya interview sama Kawa kemarin ya. Cuma episode kali ini tuh gue sebagai hostnya menggantikan Kawa. Dan kali ini gue sama teman gue host juga nih, Maggie, kedatangan tamu spesial. Pakai telur apa enggak nih? Boleh. Sebenarnya ini kenal udah lama ya, sekitar 4 tahunan. Teman satu kerja juga dulu. Ya, teman kita. Iya, satu komunitas sosial juga. Pak Ako atau nama lengkapnya? Abdul Qadir. Ya. Sejak kapan sebutan itu? Iya, sejak masuk Sambil 2012. Siapa yang mengidekan Intinya saya sendiri. Wah, luar biasa. Masih sekali ada ya. Nama panggung ya, semua anak ya. Iya. Ya, kali ini gue akan mengulik-ngulik sedikit atau banyak apa ya? Menggali cerita tentang Pak Ako dari dulu sampai sekarang seperti apa. Karena kita menilai bahwa Pak Ako nih memiliki cerita yang sangat inspiratif gitu loh. Jadi kalian semua nih yang ada di luar sana yang mau nonton channel ini, kalian harus tahu bahwa ada sosok inspiratif itu nggak jauh tapi ada di sekeliling kita gitu loh. Nah ini ada di sekeliling kita. Ya, semoga sih dengan kalian nonton ini faedahnya lah. Ya ada. Harus pasti ada hikmah yang bisa diambil buat kalian semuanya ya. Boleh? Mau pertanyaan apa nih? Boleh? Ya udah lanjut langsung aja kita tanya ya. Untuk yang pertama nih Pak Ako, tadi nama lengkap siapa? Abdul Qadir. Kayak di sekolah ya. Ini nama pasarannya. Cuman biar nggak pasaran makanya dibikin Ako gitu. Sekarang kegiatan seperti apa? Kegiatannya sehari-hari masih mengajar di salah satu sekolah di kota Cirebon, sudah tahun ke-8. Wow, 8 tahun. Ya, satu sekolah itu? iya satu sekolah itu mulai dari tahun 2012. Setia sekali berarti. Ikut setia. Oh iya, setia bro. Antara setia atau Ya, Ngajar apa Pak kalau di sana? di sana mengajar bahasa Inggris dari kelas 3 sampai kelas 6 SD ya. Satu level itu ada 3 kelas, berarti kelas 3, 4, 5, 6 berarti 12 kelas. Dari setiap hari gitu tuh? Setiap hari ada sekitar 2 atau 3 kelas yang saya ajar. Maksudnya ngajar dari Senin Sampai hari Jumat. Setiap hari itu? Iya. Sekolahnya sekolah yang sampai siang aja atau yang full day? Yang full day school dimulai dari pukul 7 terus selesai sampai setengah 4 Selasa. Itu ngomong terus dari pagi? Ya enggak Ada lah, ada jamnya ya? istirahatnya, jam makan siangnya gitu. Iya. Kalau sebelum di sekolah itu? Ya, saya sebelumnya mengajar di salah satu sekolah di SMAIT di Kuningan selama 2 tahun. Kalau di sana itu mengajar SMA, nah kesini ke Cirebon itu mengajar SD. Jadi saya jomplang. Iya betul banget ya, karena di sana memang dapat rezekinya SMA, di sini SD. Jadi harus punya cara tersendiri untuk bisa mengajar di level SD. Bagi lama kerjanya sih kayaknya nyaman banget 8 tahun ya. Iya. tapi nggak pernah masuk ke profesi lain selain ngajar berarti. Selain saya mengajar, saya ada bisnis ya. Apa nih? Kayak cuan banget. Sobat cuan. Kalau misalkan excited banget kayaknya. masuk ke ranah bisnis berarti Pak Ako tuh passionnya aslinya di mana? Saya sih dari Emang ngajar kecil punya cita-cita pengen jadi dosen. Mau ngajar berarti. Iya, terus saya juga suka berniaga atau berjualan, berdagang gitu ya, karena iya ibu saya memang suka dengan pendidikan, bapak saya suka dengan usaha. Jadi kayak kombinasi dari keduanya itu ya. Gennya ngalir jadi satu, terus keluar dah. Kan dagang nih. Ya itu, jadi selain saya mengajar, saya juga menjalankan bisnis. Iya. Bisnisnya fleksibel ya. Semacam apa tuh? Ya kalau di Runut sih saya banyak ya menjalankan bisnis, dari mulai makanan, kemudian obat herbal, kemudian perabotan, dan sekarang bergerak di bidang skincare, body care, makeup, parfum. Sejak kapan itu?
Ya, sekitar 3 tahun yang lalu. Itu ada kesulitan nggak mengelola bisnis dan mengajar? Dan mengajar, jadi saya mengatur waktu dan harus menyediakan waktu. Intinya kalau kita belum bisa full time, jadi kita harus bisa full heart. Full time dan full heart. Iya, Full kan itu full. apa ya? Full itu penuh, penuh hati. Iya, Hati penuh. sepenuh Iya, hati. Itu sepenuh hati. Iya. Iya, sepenuh hati. Jadi kan waktu saya kan banyak bergerak di sekolah ya, kegiatan saya dari pukul 7 sampai setengah 4. Jadi itu waktu saya banyaknya di sana. Cuman saya juga punya passion dan keinginan yang terpendam mungkin ya, yaitu suka jualan. Jadinya saya mengambil waktu-waktu tertentu untuk bisa jualan. Asal dari sini supaya ada energi gitu. Dari zaman sekolah udah jualan atau gimana? Jualan apa? Sekolah dulu SD jualan makanan kecil-kecilan kayak gitu, keliling ini, Keliling warung-warung. bukan keliling rumah. Oh, rumah? Iya betul, waktu Oh, SD. biasa. Aduh, jadi inget kan? Saya juga jadi Apa lo? Iya, Jualan juga? Iya, Dulu gue seperti jualan itu. apa? Gue jualan kacang telur, jualan semangka. Ya, Oh, mantap Itu itu. Gue juga sih, gue Gue orang jualan es. kampung. Gue taruh di apa? Termos kecil gitu doang. Udah. Itu suka pada daging dukun ya. Kita kalau ekonomi lama pasti ngalamin hal kayak gitu lah. Tapi sekarang lebih fokus dong ya. Iya, lebih fokus ke salah satu brand. Boleh disebut? Boleh nggak? Boleh nggak? Tahu kok brandnya. Oh, iya, oke, ya udah. Cukup tahu aja ya. Ya udah cukup tahu aja ya. Iya, kita tahu kok. Kita semua tahu. Tahu. Karena kita berada dalam brand tersebut. Kalau nggak maksudnya kita. Nggak kita Pernah pernah ngerasain. pakai. Bagus kok, bagus. Bagus. Iya Oh bagus. iya bagus ya. Itu pokoknya skincare, body care, make up, parfum. Jadi lebih ke sana, dan intinya bukan hanya jualan tapi mengedukasi masyarakat untuk pakai produk Aware. betul, aware terhadap kesehatan kulit ya, kulit. karena masalahnya di Indonesia tuh banyak yang pengen punya kulit instan dengan berbahan dasar merkuri. Betul. Nah, ini tidak merkuri dan zat-zat kimia tinggi, makanya saya percaya di sini. Iya. Cantik belum tentu sehat. Tapi Agak sehat berat ya. udah pasti. Cantik atau ganteng. Iya. Merkuri dan sebagainya itu kayak kata-kata baru gue serap sekarang. Iya gitu. Lu paham banget kayaknya ya? Iya, aku pernah ikut. Iya. Jadi Pak, aku ngalamin perubahan yang begitu drastis dong kalau kayak gitu. Betul ya. Nah kalau misalkan saya tanya nih, Iya, boleh. perubahan apa sih perbedaan antara Pak Abdul yang sekarang nih, Pak Abdul Qadir yang sekarang dan Pak Abdul Qadir yang dulu? Ya. Kalau saya dulu, kalau boleh bercerita ya, memang basically keluarga saya alhamdulillah sejahtera ya. Almarhum bapak saya. Enggak, saya nggak bilang itu, nggak bilang itu. Ketongkrongan kita. Dulu almarhum bapak saya itu punya usaha di bidang material, bahan bangunan seperti itu. Cirebon. Udah ya di Cirebon sudah besar juga. Cuman ketika meninggal ya harus bagi waris ya dengan keluarga almarhum bapak saya yang pertama dan keluarga almarhum bapak saya yang kedua, yaitu keluarga saya. Dari situ ada perubahannya, yang tadinya saya manja, kemudian tergantung sama orang tua, hidup mungkin kalau orang lain mungkin bilang enak gitu ya. Ada istilahnya Ya, gitu ya. saya waktu itu berubah ya, banyak harta yang mungkin hilang. Itu berubah drastis banget Iya, ya, from zero to hero. Jadi secara psikologis juga mempengaruhi saya gitu. Saya harus gimana nih dari yang tadinya seperti itu. Ditambah lagi setelah itu tahun 2012 ibu saya meninggal gitu. Dan saya waktu itu baru bekerja ya, dan adik saya masih sekolah. Jadi harus putar otak, saya harus mandiri, saya harus survive, saya harus bisa berdiri di atas kaki saya sendiri untuk saya dan adik saya. Potong dulu. Saya orangnya agak detail soalnya. Jadi bapak udah meninggal. Iya, ibu meninggal. Iya. Adik Adik masih ada berapa bersaudara? 2 bersaudara. Jadi saya punya adik laki-laki sekarang kuliah di Universitas Negeri Malang ya, di Malang. Semester sekarang lagi skripsi. Berarti sendirian di rumah? Sendirian di rumah ya. Adik yang kedua tadi belum? Yang kedua.
Dua bersaudara? Aku 2 bersaudara, bro. Berarti di rumah sendiri gitu? Iya, betul. Dari tahun udah menahun gitu berarti ya? Iya. Why? Menahun. Maksudnya tahan ya, enggak maksudnya tanpa orang tua Iya. dan ditinggal adik untuk belajar ke luar kota. Iya, luar betul. kota Itu gitu. tough banget tuh. Ya memang kehidupan tuh seperti ibaratnya roda ya, kadang di atas kadang di bawah, cuma kita dalam kondisi apapun harus siap gitu, harus punya bekal, harus siap, harus survive, dan harus bisa bertahan demi kehidupan. Ada yang kelihatan gak sih Pak kok dari yang dulu katanya kan manja? Mungkin apa-apa yang dipengenin Pak kok Minta, iya. tinggal minta dan sebagainya. Sekarang harus kerja keras, harus duit dicari dulu nih baru bisa dapat Iya, apa yang kita betul. pengenin gitu. Waktu itu ya, saya waktu itu kan alhamdulillah ada warisan motor ya. Warisan motor. Iya, tapi motor itu udah Dijual nih. itu udah layak dijual, udah layak masuk kemana ya, saya udah tua banget waktu itu ya. Saya ada yang bilang tuh, katanya bisnis, katanya mengajar, kok nggak ganti motornya gitu ya. Kelihatan hasilnya. Ya iya, kok nggak kelihatan hasilnya gitu waktu itu. Nah, hal-hal seperti itu bukan berarti saya jadikan sebagai apa ya, membuat saya down, tapi saya itu jadikan motivasi. Saya harus bisa nih gitu, saya harus tunjukin, bukan buat mereka tapi buat saya, untuk kehidupan saya, untuk menunjang bisnis saya dan aktivitas saya. Ngapain lu? Iya Itu. iya. Nah waktu itu saya menabungnya dari hasil bisnis saya dan juga salary dari sekolah. Jadi saya diam aja ya ketika orang lain berbisnis gitu. Jadi ketika uang itu sudah terkumpul, alhamdulillah, jadi saya belinya cash. Cash loh. Anda kreditan kan? Iya. Nanti Itu apa ya, pencapaian yang menurut saya itu mungkin bagi orang lain sederhana, cuman bagi saya itu ada perjuangannya. Betul. Jadi ada hal yang saya perjuangkan, saya persiapkan, saya tabung gitu. Betul. Saya menahan obrolan, omongan dari kanan kiri. Pokoknya look at one time ya. Nanti saya akan punya sesuatu ya. Ya itu udah terbukti gitu. Itu kalau dari look at one time. Apa itu coba? look at something that ya appear one time gitu ya. Oh, lu apa jadinya? Lihat aja ntar gitu kan. Iya. Orang-orang yang selalu nyinyir gitu. Ya itu kalau dari mungkin kita nggak selalu berbicara tentang materi ya, itu salah satu materi, cuma dari dari personality atau gimana saya untuk bisa bertahan dalam hidup ini ya. Saya yang pertama ya tidak boleh manja lagi. Saya harus menjadi contoh buat adik saya harus berpenghasilan, saya harus membantu kuliah adik saya walaupun ya walaupun itu tidak begitu banyak ya, seenggaknya itu ada kontribusi untuk adik saya. Jadi perubahan yang sangat signifikan dari Pak Amal yang dulu dan sekarang itu ya tadi ya yang disampaikan Pak Amal. Iya, Jadi Pak Amal udah nggak manja lagi, dan Pak Ako apa namanya berjuang sendiri dan akhirnya bisa merasakan hasil dari kerja keras Pak Ako sendiri. Kalau gue sambungan sih nggak tahu benar apa enggak ya. Ini gimana? Pak kan ngajar nih full dari pagi sampai sore. Dan di situ kan aku berarti berpikir untuk gimana caranya nih menghidupin gue sendiri dan ada adik juga kan Iya betul. di luar sana gitu kan. Dan adik kan berarti apa ya, Pak Ako juga dari uang Pak Ako juga gitu nggak sih? Iya. Yang ngebiayain Pak adik Pak Ako itu. Iya, jadi ada kontribusi, intinya ada kontribusi walaupun itu tidak banyak ya. Terus sih ada sumber-sumber yang lain juga gitu. Terusnya muncul ide untuk harus berbisnis itu tuh salah satu apa namanya ya, yang mengharuskan Pak Ako untuk menambah rezeki lagi nih biar Iya. Dorongan apa sih yang membuat Pak Akhirnya kayaknya bisnisnya banyak banget deh gitu sih, masa mau aja kan Iya, jadi strong why, ya strong why saya itu ya kekuatan terbesar saya itu. apa strong Alasan terkuat. alasan strong. Gue taunya why itu ya kenapa gitu. Why? kuat? Yes, itu Why? maksud saya why. Ya, kenapa sih gue ngelakuin itu gitu? Maksudnya itu kekuatan apa keinginan terkuat saya adalah untuk bisa membantu perkuliahan adik saya dan juga kebutuhan saya. Jadi
kita kan tinggal berdua tuh, orang tua udah nggak ada semua. Jadi kalau misalkan saya tidak punya penghasilan di luar saya mengajar, saya mau cari kemana ya otomatis saya harus bisnis. Tentunya bisnis yang bisa menghasilkan, bukan hanya menjanjikan. Bisnis yang bukan hanya menghasilkan, apa tadi? Bisnis yang menghasilkan bukan hanya menjanjikan. Ya, Itu betul. Ya, buat kalian yang mau bisnis mau maksudnya sebenarnya pengen HP iPhone lah, pengen punya mobil bagus lah, kerja men, Kerja betul. lu nih lu, tapi lu kerja kalau ya mau di luar sana juga. Iya. Karena contoh Pak Ako. semakin kayak tadi Pak Ako gitu kan, semakin kita kerja keras maka kita akan semakin menghargai hasilnya gitu loh, walaupun sedikit pasti kita menghargai karena prosesnya tadi. Betul. Bener kata Pak Ako, pasti kita akan sangat menghargai hasilnya karena kita berjuang. Beda sama yang instan. Iya. Maksudnya udah bagus kan? Setuju banget. Biasanya sih enggak. Tadi flashback lagi yang tadi kan katanya banyak pengen membuktikan ke orang-orang dengan bekerja dapat hasil dengan ya cukup lah ya Pak ya. Nah kan sebelumnya katanya ada cibiran, cemoohan orang-orang kenapa sih dan sebagainya. Itu Pak kok dendam ke orang langsung ngomong atau gimana tuh Pak? Intinya sih kita harus bisa berdiri di atas kita sendiri ya. Jadi artinya kalau misalkan ada orang yang meragukan, mencibir, menghina, kita balik bertanya lagi, lu ngehidupin hidup gue nggak sih? Repot-repot amat sih ngurusin hidup gue gitu ya. Mendingan urusin hidup kalian masing-masing aja gitu. Dengerin tuh. Jadi saya fokus dengan mimpi-mimpi saya, bukan fokus sama orang-orang yang sama meragukan orang lain ya, gitu betul. ya. Jadi you have to focus on your goal. You have to focus on your goal. Ya, Yes. gue yang ngomong nggak ngasih tahu ya notice ke kalian lah. Gue pribadi gitu kalau ada omongin orang, cibirin orang, adalah wajar nggak sih kesel, dendam, pengen ngatain lagi gitu, lu apaan sih ngomong sama orang lain gitu. Jadi ya, Tapi mending dipendam sendiri atau gimana ya? tergantung penerimaan kitanya gitu loh, penerimaan terhadap diri kitanya. Kita bisa menjadi orang yang keselan, baperan, sewotan lah, ataupun pendendam gitu. Tapi itu kan hanya menguras energi negatif, yang membuat kita tuh menjadi negatif, menguras energi aja. Jadi mimpi kita malah terlupakan. Jadinya kok malah ngurusin perkara orang lain yang orang lain katakan tentang kita, dan itu negatif. Yaitu nanti bakal menjadi kita negatif juga, tapi kita harus fokus sama tujuan kita. Nah, nih Pak Ko, Iya. kan kita ngeliatnya Pak Ko banyak nih bisnisnya ya. Iya. Nah, dari sekian itu yang paling menghasilkan menurut Pak Ko yang mana nih? Yang paling menghasilkan dulu. Iya, pengalaman lah berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman yang paling menghasilkan yang sekarang saya jalani. Iya. Kalau tuh Jafra. Ya, apa namanya, bidang skincare itu. Skincare, body care, make up, perfume gitu. Cuman aneh juga orang-orang. Iya sebentar benar. Agak aneh juga ya sebentar. Iya, tapi kosmetik Skincare kan, Iya. skincare kosmetik bukan sih Pak? Bisa dibilang? betul. Maaf nih. termasuk Iya. termasuk Iya. kosmetik jadinya kan. Iya. Kalau nggak salah ada lipan apa maksudnya lipstick. Tahu sih lipan? Iya, foundation, Iya. dust on. Oh. Itu make upnya kategorinya ya. Tapi saya melihat peluangnya. Peluang di sana itu bonusnya lumayan tinggi ya. Jadi kita jualan yang memang keuntungannya bisa kita perhitungkan untuk kebutuhan kita. Nah itu yang dicari nih. Sebenarnya roh ekonomi banget, nggak ada gurunya. Jangan-jangan salary dari si bisnis itu udah melebihi salary-nya di sekolah. Iya, pendapatan dari Japra. Alhamdulillah. Bener ya? Alhamdulillah iya. Bukan. Pasti lebih besar. Join. Kita padahal kenal. Orang punya Japra. Tapi mohon maaf ya Pak Ko ya. Iya betul. Kan itu biasanya kalau Ya, skincare. skincare, kosmetik itu kan biasanya Identik dengan perempuan, Pak. Kenapa? Iya bisa ya? bisa masuk ke situ apa? Cuman kan tadi alasannya karena ngeliat peluang. Jadi saya boleh cerita ya? Ya boleh. Oh, Jadi awalnya saya aku tuh kesini suruh cerita. saya tuh awalnya beli satu masker ya, habis itu saya pakai namanya masker magnes ya, saya pakai terus posting di Instagram. Iseng banget itu posting gitu. Iseng, kan? Iya, tapi ada yang DM di IG langsung tanya kayak gini, Mas Ako
lanjut Pak. Mau minum. Mas kok jualan japra, jadi dia langsung order 2 produk. Habis itu ya otak saya mikir ya, kenapa saya nggak coba untuk menjalankan bisnis ini. Padahal waktu itu saya tidak tahu sistem, tidak tahu jenjang karir, product knowledge dan yang lain. Jadi saya iseng aja join. Habis itu saya ketemu dengan leader saya di Purwokerto ya. Kamu juga? Ya jadi saya joinnya sih ke wali murid tempat saya mengajar, cuman dia sudah tidak aktif. Jadi saya ternyata punya leadernya jauh terbang sono. Iya, ya saya belajar lewat itu sosmed. Ya ada Purwokerto. Iya. Tadi itu apa? Purwokerto iya. Bingung banget itu bener-bener. Nah itu jadi saya belajar dari beliau sebagai admin saya pelajari produk knowledge-nya, kemudian pelajari sistemnya, pelajari jenjang karirnya, keuntungannya. Jadi sedetail itu ya untuk memulai usaha ini. Iya betul. Jadi supaya kitanya yakin menjalankannya dan kita juga bisa meyakinkan customer kita. Gitu. Nah di luar itu yang apa ya menggelitik gue tuh yang itu kan ini kan biasanya wanita nih Pak. Itu tuh pasti itu Pak tahu lah ya kenapa gue pengen iya setembok apa nih Pak. oh iya jiwa sellernya itu muncul. Kalau gue kan orangnya gue ya gengsi gitu, malu takut kan malu gitu. Iya. Orang Pak apa nih insecure kali ya. Nah iya. Awalnya memang saya ragu ya dengan hal itu, apalagi pasti bakal banyak nyinyiran, cibiran, meragukan. Jadi sebelum memulai itu udah paham ya? Risikonya saya udah paham seperti itu, cuman kebutuhan yang saya harus dapat itu mengalahkan kekhawatiran orang itu. Jadi ketika saya sudah yakin ya udah saya jalani. Jadi supaya kitanya tidak terpengaruhi dengan hal seperti itu. Nah ini yang harus diubah paradigma seperti itu ya. Demi aku bisnis jadi nih jadi temen pengen. Dan nemu partner yang tepat. Dulu lanjut Pak. Akhirnya saya ya berani. Adapun dalam perjalanan proses dalam berbisnis itu pasti ada yang mencibir. Pastilah. Iya. Cuman saya ya sudah kembali lagi ke yang saya sampaikan tadi ya. Saya fokus sama tujuan saya, goal saya. Ya untuk mendapatkan penghasilan, untuk membantu kehidupan adik saya dan juga memenuhi kebutuhan hidup saya, karena kan tadi basically saya udah nggak punya orang tua ya. Luar biasa ya. Iya. Keren banget loh. Seperti itu. Jadinya ya sudah saya fokus dengan jualannya saya itu. Oke. Adik gimana? Adik mencibir atau gimana? Adik saya? Laki-laki perempuan? Adik saya laki-laki. Iya. Itu gimana tanggapan adik? Pak Saya udah dewasa kan ya? Iya. Adik saya termasuk anak yang introvert, jadi dia tidak banyak berkomentar, asal intinya mah abangnya nyaman, terus udah dia juga bisa terbantukan oleh apa yang saya lakukan ini, istilahnya tidak terlalu mempermasalahkan apa yang saya apa yang saya jual, apa yang saya lakukan. Nah, adiknya juga berarti itu ya apa namanya mensupport kakaknya benar-benar kan di luar sana pasti ada yang bayang gue Pak Eko ya. Iya. Adiknya malu lah atau apa karena tahu ada teman-temannya di kakaknya dia mah begini atau gimana gitu. Iya, alhamdulillah enggak ya. Sebenarnya nggak ada masalah jualan kosmetik walaupun kita cowok gitu kan, karena kalau melihat dari Pak Eko gitu intinya tuh ya kita mau bisnis. Iya. Sekalipun kita misalkan jualan peralatan wanita gitu kan, intinya kita bisnis. Enggak lu ngomong kayak gitu tuh. Lagi ngomong apa yang Siapa namanya adik? Aib Muhaimin. Aib. Buat Aib kalau nonton ini lu mamen banget. Mamen banget. Punya kakak seperti ini dijaga bro. Dijaga biar dia lu ada diskur itu gimana? Dijaga biar dia tetap sehat, biar dia bisa terus berkah hidupnya gitu. Baik lu sama kakak lu. Baik banget ya. Boleh lentar kalau dia ke Cirebon ya. Udah lulus belum sih? Iya lagi skripsi tadi. Kalau ke Cirebon kita interview juga deh. Boleh. Iya. Jurusan apa? Jurusan bahasa Inggris juga. Fisika. Fisika, teknik atau ilmu atau murni. Iya. Gimana nih? Gitu. Enggak. Gue sih mau nanya gini. Apa?
kalau gue jadi Pak Ako ya, atau kalau lu sih nggak ngurusin. Ya, Kalau gue jadi Pak Ako nih, gue nggak tahu ya bakal sekuat, bakal bisa maksudnya gue bakal bisa nggak seperti Pak Ako, bakal sekuat nggak kayak Pak Ako. belum tentu bro. Iya makanya. Yang namanya manusia gitu kan. Ngeliat Pak Ako, dilihat Pak Ako. Contohnya Jadi Pak Ako manusia. ya memang kelihatan. Bukan juri. Ngeliat Pak Ako aja yang tadinya istilahnya hidupnya misalkan ya tadi di awal dia bilang pas masih ada orang tuanya istilahnya berada lah Ya, gitu itu kan. turun drastis loh. Nah itu bro. Dari habit ya, yang biasa dimanja sama orang tuanya tiba-tiba harus jualan dan sebagainya. Makanya jangan pesimis gitu kalau misalnya kita Jangan bisa. pesimis gitu loh. Iya, jangan pesimis gini gitu kan. Kita juga pasti bisa kalau misalkan emang kita berada di posisi yang benar-benar zero, posisi nolnya kita gitu kan. Kita kan manusia, kita bukan hewan gitu bro. Maksudnya apa nih? Ya kita pun bisa, kalau Pak Ako bisa kenapa yang lain nggak bisa bro? Ya, makanya ini interview ini tuh bagian dari ngasih motivasi ke teman-teman semua yang di luar sana. Kalau memang buka apa? Misal nih, gue nggak punya sama sekali passion untuk bisnis dan sebagainya, itu sebenarnya bisa ya? Itu bisa dipelajari. Dipelajarin ya? Jadi bisnis itu bukan bakat. Bukan bakat, tapi bisa dipelajari. Ada kemauan, ada passion, ada hal yang harus dipelajari. Mungkin ada sesuatu yang pepet juga. Ya, itu. keadaan, ya. Keadaan. Ya sih bagus juga. Ini deh sekarang kalau misalkan menurut Pak Ako nih ya. Kalau menurut Masa Pak bisa Ako, gue ngomongin instan ya? ya kan tergantung si shopping ini. Boleh. Gimana? Menurut Pak Ako nih, Ya. menurut Pak Ako nih definisi apa ya? Sukses deh. Apa ya? Menurut Pak Ako versi Menurut Pak Ako. saya. Kalau menurut gue sih, Kalau nggak butuh ntar aja. Iya. Definisi sukses menurut saya itu bermanfaat bagi orang lain ya. Tapi bukan hanya untuk diri kita, tapi bermanfaat untuk orang lain. Karena Bermanfaat. ya salah satu sifat muslim yang 10 itu adalah nafi'un li ghairihi. Nafiul nigoirihi. Artinya bermanfaat untuk orang lain, Oh. terlebih kepada orang-orang terdekat kita seperti keluarga. Itu sukses. Jadi sukses bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Intinya iya, gue keberatan men. Jadi sukses bukan berarti bukan selalu melulu bicara tentang cuan. Aku tapi untuk siapa? Cuan mulu lu. Cuan bro. Berarti ini. Berarti nggak Ya. melulu tentang cuan. Dan sukses itu tidak mesti langsung besar ya. Itu hal-hal terkecil, pencapaian terkecil itu pun adalah sukses. Anda pergi ke satu tempat dan ketika pergi ke tempat itu Anda punya manfaat untuk orang lain, itu adalah sukses. Wow. Ya, saya Bentar saya nggak tangkap. Kalian kan kalau bodoh banget ya, gue berasa Iya. rendah diri tuh. biasa aja. Ya saya Coba diulang bisa diulang. bisa. Lupa ya. Enggak. Itu gue nggak dapat soalnya. Iya. Nggak paham. Ketika kita pergi ke suatu tempat, contohnya saya pergi ke sini ya, saya punya teman-teman yang care terhadap saya. Kemudian dari kegiatan ini punya manfaat untuk orang lain, itu adalah definisi sukses. Artinya kita menginspirasi ataupun memberikan sesuatu kebaikan untuk orang lain. Gitu. Oke, kepikiran sama gue. Sukses. Sederhana banget loh itu. Iya, Sederhana. Sukses sama dengan kebermanfaatan gitu Iya, ya. betul. Mau cuan kita sedikit, banyak, yang penting ya kita bermanfaat buat sekitar kita ini. Barokah. Tapi kan Pak Ako itu kerja keras banting tulang sampai bisnis ribuan, nggak ribuan maksudnya banyak banget. Itu kan demi apa? Demi apa? Demi apa coba? Kan tetap kan, maksudnya tetap kita juga nggak bisa nggak bisa menyangkal bahwa ya cuan pun termasuk dalam definisi dari kesuksesan, cuman bukan yang utama ya Pak ya, betul gitu? Betul. Jadi harus ada kadar target goal getternya. Jadi Gimana? Kadar goal getter. ya kadarnya ada targetnya, ada ya goal getternya puncak. Oh, goal. Iya. Wow. Iya, Tahu goal. goal. Emas. Kita tuh melakukan sesuatu pasti kan ada target, ada hal-hal yang harus kita tempuh. Nah itu target-target itu bukan menjadikan kita sebagai beban, tapi sebagai acuan, sebagai semangat untuk mencapainya. Kadang tuh orang tidak mau menargetkan sesuatu, padahal kita mau pergi ke suatu tempat pun targetnya saya datang ke sini targetnya jam 11, itu target kecil loh. Saya berangkat dari sana jam 10.15.
pasti saya ada nanya-nanya dulu nih, soalnya tempat ini belum tahu. Nah itu kan itu target kecil, apalagi misalkan target besar yang harus kita persiapkan gitu. Jadi ya setiap manusia harus punya namanya target goals ya gitu. Terus menurut Pak Ako apa nih? lu dong coba Apanya? Tadi gua satu dulu Ya lu mah perhitungan. ya biar sama. Nanya nih. Iya nanya menurut Pak Ako apa lagi nih tadi sukses nih menurut Pak Ako. Menurut gue nih, kayak teman-teman bakal tepuk tangan. Oh menurut lu? Ya menurut gue kan? Menurut Ako apa lagi? Pertanyaan iya, buat Pak Ako. Sorry. Iya. Menurut Pak Ako nih. Iya nih Pak. Pak Ako kan dekat dengan anak-anak nih. Iya betul. Dekat dengan orang tua juga. Di sekolah ya maksudnya? Iya. Tipenya sama nggak dengan customer jual apa? Maksudnya pekerjaan Pak Ako kan bercabang nih di sekolah, bisnis juga itu kan karakter orang beda-beda ya. Betul. Itu cara manage itu Pak. Gimana caranya? Cara Bukan komunikasi dengan orangnya. kan beda Kan di tuh. sekolah dengan anak-anak. Iya, betul. Dulu kayak jomplang banget, customer pun beda-beda pasti. apa sama pada saat Pak Ako sedang ke nasabah nasabah Customer. ke customer sama ke murid-murid atau ke siswa Iya. Jadi kalau boleh saya cerita ya, customer saya itu 70% dari wali murid. oh gitu Men, pasarnya di sekolah. Pasarnya di situ. Pesan Iya. sama Iya. Gila nih. Iya, jadi harus ada pendekatan yang bisa dan harus membuat mereka itu nyaman. Ya. Contohnya. Luar biasa. Ya, Ini contohnya, strategi bisnis ini. Iya nih. Ini masuk strategi bisnis. iya, jadi kita harus berani untuk memulai pembicaraan, contohnya berani menyapa, berani berbaur, membuat mereka nyaman. Biasanya tuh kita masuk dalam kehidupan mereka. Gitu. Akhirnya ketika mereka sudah nyaman, baru deh kita masukin produk yang kita jual. Tapi kadang kalau udah nyaman belum tentu jadian. Lanjut. Nggak apa-apa. Tanggepin lagi. Bosan dia mah gitu mulu. Nih pernah nggak Pak ditolak Pak? Kalau saya dulu pernah ditolak, enggak maksudnya pas waktu saya juga pernah masuk marketing gitu kan. Iya. Sering banget ditolak karena yang ditawarin asuransi. Jangan tanya, bukan sekali 2 kali. Gitu. Iya, sering ditolak karena pasti dalam proses berniaga itu pasti ada yang namanya PHP ya, terus CLBK. Apa tuh CLBK dalam berniaga? Chat lama beli kagak. Tapi CLBK bukan PHP ya, kita harus analisis juga. PHP ada lagi. Analisis juga apakah mungkin belum begitu penting atau misalnya lagi ada keperluan yang lain. Jadi satu kita informasikan aja dulu apa yang kita jual. Nanti one day ketika mereka sudah siap, udah butuh, pasti balik lagi. Pancing gitu ya akhirnya. Iya, beli kalau juga. dalam penjualan, penolakan pasti ada. Ya namanya jual-jualin Pak. Iya betul, ibaratnya kayak kita masuk mall, salah satu brand masuk ke toko, kita udah lihat Bajunya kakak, kerudungnya kakak gitu ya. Lewat dong. Iya. Itu sudah hal biasa, dihadapi dengan wajar aja gitu. Karena setelah penolakan itu pasti ada penerimaan. Sabar aja. Sebenarnya dari pertanyaan gue yang cara komunikasi Pak Ako dengan orang tua di sekolah, dengan anak-anak di sekolah, dengan customernya biasanya dia, ternyata maksudnya nggak bertolak belakang, tapi Ya, tetap iya. ngalir gitu Sama dalam juga. satu wadah gitu Iya. di sekolah gitu ya Pak ya Pak. Iya. Tapi memang ya 30% saya juga punya kenalan-kenalan baru, orang-orang baru ya, satu komunitas, terus customer baru. Itu pasti kan kebutuhan, pola pikir, keinginan itu beda-beda. Jadi saya mempelajari banyak karakteristik orang dan cara memperlakukannya sesuai dengan karakteristiknya. Menurut Pak Ako arti bahagia itu apa? Bahagia ya. Apa ya? Jangan sama kayak sukses loh. Enggak. Sukses sama dengan bermanfaat, saya ingat nih. Ya. Inget-inget mulu. Ya, bahagia itu ya harus bisa sinkron antara hati, pikiran, dan yang lainnya. Yang lainnya apa? Contohnya dengan sekitar kitanya, orang-orang sekitar. Jadi kalau misalkan kita
di luarnya kelihatan bahagia tapi di dalamnya nggak bahagia, yaitu tidak sinkron ya. Ya. Dan orang-orang bisa merasakan kebahagiaan kita. Jadi sebelum kita bahagiain orang lain, kita harus bahagiain diri kita sendiri, karena self love itu penting banget. Self love. Iya. Apa tuh? Self sendiri, love, cinta kita sendiri. Mencintai diri sendiri. Selfish atau bukan selfish? No. Ya. Jadi ketika kita bahagia, energi yang bisa kita dapat itu pasti energi positif, dan bahagia itu kita bisa transfer ke orang lain. Nular ya bahagia. Betul. Kamu nggak akan bisa membagikan orang lain kalau kamu sendirinya itu rapuh. Kok saya nggak lagi bahagia sekarang ya? Jadi Yang paling punya bahagia. gila bu. Iya gitu. Jadi ya itu. Jadinya akan timbul rasa peduli, rasa ingin jadi. Cara ngatasinnya gimana Pak? Kalau misalnya kita lagi dirundung, Oh iya. lagi Ya, sedih dan perlu. sebagainya, ada pastilah secara manusia bad mood lagi bad mood banget. Gimana caranya untuk ndatengin bahagia itu lagi? Iya. Kalau saya biasanya sih suka dengan yang hal-hal berbau audio, visual, dan inspiration. Contohnya apa? Contohnya seperti Dari musik. Seperti mati lampu. Ya saya. ya melihat ini tayangan-tayangan YouTube yang menggugah kita untuk bisa semangat dan Selera. ya itu makan Oh, seperti itu. Jadi kita harus bisa keluar dari kondisi seperti itu untuk bisa menjadi lebih bersemangat dan lebih bermanfaat. Ya, itu salah satu tips gimana caranya untuk Ya, dan temui orang yang sangat berpengaruh dalam hidup kamu. wow, Siapakah itu? temuin Temuin. makanya. Jangan sungkan untuk nasihatilah saya. Tolong nasihati saya. Jangan sungkan dapat menerima Iya, nasihat dari menerima orang nasihat lain. orang lain, dan itu orang yang paling Anda percaya. Ditemuin ya Pak ya? Dan benar ketemu. Iya, salah satunya Anda. Buat para teman-teman di luar sana yang sedang merintis sebuah bisnis ataupun masih merintis kerjaan gitu, Ya. ada ini nggak ada semacam petuah lah gitu, petuah tua banget ya. Oh, buat tips ya? Ya, petuah sih jatuhnya, kalau tips tak banyak. Oh ya. Aja waktu Iya. ya. Pelit. Aduh, udah disuruh closing ngomongnya. Oke, jam sekarang ya. Bingung gue. Iya. Susah ya. Ya, kalau tips bagi teman-teman yang ingin mulai bisnis ya, Yang sedang yang sedang. mulai bisnis, kalian harus terjun seutuhnya di sana. Kayak gimana? Jangan setengah, Setengah. ya, jangan setengah, minimalnya full heartnya itu harus ada. Tadi saya udah bilang, jadi kalau misalnya belum full time harus full heart. Jadi energinya itu dapat. Jadi jangan sampai kita ya udah main-main aja, coba-coba aja, tapi harus berdasarkan dengan sudah mempelajari terlebih dahulu ya, kemudian udah yakin terus saya harus seperti apa ke depannya, itu harus pelajari supaya nantinya hasil yang didapat pun seimbang ya, sebanding dengan Nggak iseng-iseng hasilnya ya? ya betul. Basah sekalian, jangan setengah, ntar masuk angin ya Pak. Oke deh. Nggak kerasa nih ngobrol panjang Iya, lebar iya. gitu kan. Tapi Iya. sebentar sebelum closing Ya, saya sebenarnya punya tips untuk meraih bahagia dalam Apa tuh? hidup ya. Kayak di seminar-seminar nih. tips supaya bahagia. Iya, jadi kadang-kadang Apa kita tuh? tuh Oh banget bahagia. iya. Eh, Jadi kadang kita tuh mendefinisikan bahagia itu kan pasti macam-macam ya. Iya, Dan betul. istilahnya tuh kita apa sih yang dicari dalam hidup ini ya, itu bahagia. Apa sih bahagia? Betul nggak sih? iya bahagia Iya. pasti lah. Iya. Biasanya di core to the core. Yang pertama kita harus bersyukur ya. Bersyukur, dan Iya, bersyukur karena kan dengan bersyukur pasti Allah akan tambah nikmatnya. nikmatnya betul. Iya. Yang kedua kita harus bersabar. Sabar. Bersabar itu ada 3 macam ya. Bersabar Betul. dari ujian, Ujian. bersabar dari menjalankan ketaatan, Wow. dan bersabar dalam Nggak satu singgung nih. Ya, bersabar ketika kita untuk tidak melakukan hal-hal maksiat ya itu. Kendengin. Yang ketiga ya tipsnya adalah kita harus bisa mensinkronkan antara hati dan pikiran kita ya. Itu sebenarnya penting ya, walaupun Iya. di otak gue nyampainya kayak simple. Kalau belum bisa full time, Full ya heart. full heart gitu. Iya. Gua bisa full heart.
Ya belum jalan. Balik lagi ke yang tadi ya. Ketiga nih. Yang ketiga harus sinkron antara hati dan pikiran kita. Kadang tuh orang cuman melulu mempedulikan hati, intinya baperan, sakit hati, tapi logikanya tuh kadang nggak jalan ya. Nah itu yang bikin orang tuh gagal. Ya. Oke. Yang keempat itu harus bisa ya tadi sinkron ya. Kemudian yang keempat, tidak pusat kebahagiaan itu hanya satu titik atau satu kegiatan. Contohnya misalkan pusat kebahagiaan gue itu kegiatan itu atau orang itu gitu. Yang itu bikin bucin nih, bucin. Kegiatan yang bikin kita bahagia jadi cuma satu, harus banyak. Jangan lagunya itu Iya. harus bercabang ya Pak ya? Iya, jadi kita punya tempat-tempat alternatif, alternatif, kegiatan alternatif orang-orang yang membuat kita bahagia. Coba. Ya, yang kelima itu ya buatlah standar kebahagiaan Anda sendiri, versi Anda sendiri. Standar motor. Karena kan mungkin kita melihat orang yang ada di atas kita, terus kita belum bisa mencapainya, kita nggak akan bahagia kalau kita selalu melihat ke atas. Balik lagi ke nomor satu itu, kalau misalnya kayak gitu ya bersyukur. Iya. Tapi kalau pengen jadi acuan nggak sih Pak kalau misalnya ngeliat ke atas tuh? Kalau misalkan kita nggak bisa ngeraih kayak dia di betul, juga, gitu. itu boleh. Tapi nanti yang terjadi pada diri Anda itu sebagai motivasi atau sebagai depresi. Kalau misalkan khawatirnya jadi depresi. Iya, jadinya tidak bersyukur. Jadi boleh, asal nanti efeknya itu positif atau negatif. Pak, kok punya moto hidup nggak sih? Punya. Gue mau nanya lo moto hidup. Anda sehati makanya ini keluar banget belajar hari ini. Gue nggak udah mau nanya moto hidup. Apa dong? Gue mau nanya itu nanti habis moto hidup, tapi singkat pada jelas ya. Iya boleh. Moto hidup. Lu punya nggak sih? Pak Kok? Punya nggak? Lu punya nggak? Makanya gue nanya Pak Kok. Gue ada, Pak Kok aja dulu. Pas aja. Oke, moto hidup ya. Moto hidup saya itu you can stand on your own. Apa tuh? Paling jasa banget bahasa Inggris mulu. Stand on your own. Bertapak apa? You can stand on your own. Anda bisa berdiri di atas kaki Anda sendiri. Iya. Betul. Jangan itu jadi masih budak lanjut. korporat. Gue yang nyampe nih. Betulin lagi. Iya, Itu gitu. tadi. Berdiri di atas. Kan gue juga bisa berdiri Yang di atas. sedang dilakukan Maksudnya gini, itu. Setiap diri kita itu punya hal-hal yang luar biasa, punya hal positif, punya passion, punya kemampuan. Kamu bisa, karena orang lain pun bisa. Oh, dan gitu. Anda bisa berdiri di atas kaki Anda sendiri. You can stand on your own. Oke. Apa lu tadi? Kayak motor dia dulu. Waktu mau habis. Aja lu. Langsung ke pertanyaan pamungkas aja. Oke. Ini Pak, pertanyaan terakhir nih. Iya. Singkat pada jelas lagi nih. Oke mepet tadi. Terakhir ya. Tadi kemarin makan Apa? merah. Iya. Nih Pak, Oke. apa Didugan ya? arti bukan Pak? Apa mimpi terbesar Pak Akos saat ini? Saat ini, Mimpi terbesar harus spesifik. oke, melihat adik saya lulus kuliah. Yakin itu? Ya, Yakin gak ada lagi mimpi terbesar? enggak. Yakin? Ah bohong. Dari tadi sederhana semuanya. Ah bohong Mulai ini. juga kalau Nih, apaan sederhana kalau bisa- banget gitu doang. Tapi contoh- menurut dia apa tadi mimpi terbesar dia itu ya udah. Maksud kayak saya kurang puas gitu kalau misalnya mimpinya melihat. Ya jangan maksa dia lah. Kenapa kita berantem sih? Karena mimpi terbesar tuh loh. Pak. Jadi ketika mimpi itu terwujud, Pak aku tuh seakan-akan Kan Anda bilang saat ini gitu. Bukan saat. Salah. Salah gua. Udah oke lah gua. Berarti ganti mimpi terbesar Pak Ako Apa? dalam hidupnya. Ya, nah itu gua maksudnya itu saat ini salah. Ya itu. Extend dah. Jadi apa nih mimpi terbesar Pak Ako dalam Ya. hidup? Oke, jadi saya tuh sudah membuat yang namanya dream board ya. Dream board. Ya, di dalam satu kertas Apa? itu ya. Jadi yang paling atas itu ada gambar Ka'bah. Itu emang benar-benar prioritas. Ya, apakah itu umroh atau haji ya. Insya Allah saya pasti semua umat muslim pengen ke sana ya. Ya. Kalau yang samping-sampingnya ada rumah, ada mobil, ada Enggak, saya enggak nanya yang bawahnya. Saya nanya Oke. mimpi gitu ya. The most ya? The most, iya. The most kan satu, Pak. Bener nggak, Pak? Betul, ya. Betul. Going pilgrimage or umroh. Betul. Di luar itu gue tadi gini karena kayak Pak Ako hidupnya visioner banget ya. Semuanya ada gitu. Kayak gue nggak ada apa-apanya gitu. Gue nggak punya yang buat kayak gitu. Ya. Lu punya nggak? Ya enggak sih. Dulu. Sekarang Tapi ya. Sekarang kayak kayak lagi Pak Ako juga punya. Coba lu mimpi terbesar lu apa?
Tadi. Termasuk tadi yang itu Apa tuh, namanya? aku dapat motor itu udah terchecklist itu. Wow. Oh, berarti ada checklist impian ya? Iya. Dulu saya pernah dikasih tahu tuh, emang semua sales itu harus kayak gitu. Saya juga kayak gitu ngajarin. Harus dibikin listnya mimpinya. Lakuin nggak? Lakuin nggak? Dulu pas masih jadi sales, Dulu. pas sekarang Sales buka, lihat realita aja bro. Bisa terlalu tinggi Oke bro. Iya. Realistis lah. Oke lah. Itu juga penting. Udah mulai lumayan panjang nih Pak Ko. Iya. Gimana nih? Kebanyakan nanya nih dia. Udah tadi ini. Mahal nih. Pertanyaan pamungkas dari saya selesai itu. Mohon maaf ya Pak. Iya. Kan saya malah terima kasih banyak ini belum bilang terima kasih ya. Oh, kepada oke. Kita yang harus terima Kita kasih harus Pak. terima kasih. Rudy sama Terima Rudy kasih. udah mengundang saya di Kameramen juga tuh. sini atau mas kameramennya ya yang sudah sabar melihat tingkah kita bertiga di sini gitu. Kita Intinya juga mau mohon maaf selaku tuan rumah nih Pak. Nggak bisa ngasih apa-apa, nggak bisa nyuguhin minuman sekalipun air putih nggak ada. intinya Maaf nih. apapun yang kita lakukan harus bermanfaat. Betul, Ya, baik-baik. dan bahagia itu yang penting. Ya, Jadinya nggak apa-apa nggak ada makan. Betul. Kalau dibilang ada pesan buat teman-teman di luar sana, kayak mereka udah dapat dari pembicaraan Iya. sama kita wawancara Pak Ako ya. Oke, kita tutup aja. Tutup aja lah. Sekian aja bincang-bincang kali ini bersama Sokin. Kalau Sosok inspiratif kali Kalian ada yang pengen kita wawancara, tulis aja di komen ya. Ya, Tapi jangan lupa subscribe dulu. subscribe deh, sok-sok aja lah. Sosok dulu aja kalian. Iya, subscribe. Oke, buat nextnya, semoga kita dapat Ilmu. talent lagi nih yang Oh iya. bisa menginspirasi kalian semua di sana. Iya, kita akan cari sampai ke pelosok. Belusukan dah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.